Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agnia Putri Rizkia, Hernawati, Rima Hosiah, Silvia Rahmawati, Fitratus Saadah, dan Sintiawati. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai partikel pada sumur potensial persegi berhingga. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumur potensial berhingga. Nah, pada bagian ini kami akan mengkaji sumur potensial persegi berhingga yang diberikan oleh persamaan yaitu Px sama dengan 0 jika 0 kurang dari X kurang dari A, kemudian P0 jika X kurang dari 0 dan X lebih dari A. Nah, sehingga dapat digambarkan untuk potensial perseginya seperti ini ya. Nah, di sini terdapat sumbu X, kemudian ini ke atas itu dinamakan sebagai sumbu potensial. Dan ini digambarkan sebagai sumur potensial berhingga. Nah, di sini X sama dengan 0, kemudian di sini X sama dengan A. Nah, untuk ini digambarkan 3 wilayah. Di sini wilayah 1, di sini wilayah 2, dan ini wilayah 3 ya. Ini wilayah 1, ini wilayah 2, dan ini wilayah 3. Nah, di sini P0. Nah, kemudian untuk nolnya itu di sini disimpannya. Jadi ada 3 wilayah. Wilayah 1 dan wilayah 3 itu sama P0 dan untuk wilayah 2 itu 0. Nah, gambar ini yaitu sumur potensial persegi pada dimensi 1 dengan kedalaman P0. Nah, untuk persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu untuk satu dimensi itu dirumuskan seperti ini. Di mana rumusnya min h bar kuadrat per 2m do kuadrat per do x ditambah px psi x sama dengan e psi x. Untuk potensial persamaan px 0 jika 0 kurang dari x kurang dari a, kemudian p0 jika x kurang dari 0, x lebih dari a. Nah, persamaan Schrödinger ini menjadi bentuk yang berbeda untuk 3 wilayah tadi ya, yaitu untuk wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Nah, untuk wilayah 1 ini untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari A sama dengan P0, di mana rumus persamaan Schrödingernya yaitu min H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah P0 dikurangi E psi X sama dengan 0 itu untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari A. Sehingga do kuadrat psi per do x kuadrat ditambah 2m per h bar kuadrat dalam kurung P0 dikurangi E. Nah, 2m per h bar kuadrat ini hasil dari ini. Jadi min h bar kuadrat per 2m itu dipindah ruas sehingga hasilnya jadi positif. Jadi plus 2m per h bar kuadrat dalam kurung P0 dikurangi E psi x sama dengan 0. Nah, 2m per h bar kuadrat P0 dikurangi E ini adalah K1 kuadrat, di mana K1 kuadrat ini sama dengan akar dari 2M dalam kurung P0 kurangi E per H bar kuadrat. Sehingga do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah K1 kuadrat psi X sama dengan 0. Nah, jadi untuk wilayah 1 atau psi 1X itu sama dengan AE pangkat min K1X ditambah BE pangkat K1X. Oke, baik, yang selanjutnya ada wilayah 2 untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A sama dengan I. Oke, baik, yang selanjutnya ada wilayah 2 untuk 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A sama dengan 0. Nah, di mana di sini kita masukkan dulu rumus Schrödingernya yaitu do kuadrat psi per do X kuadrat plus 2M per H bar kuadrat dalam kurung E dikurangi 0 psi X sama dengan 0. Nah, setelah itu kita turunkan menjadi do kuadrat psi per do X kuadrat plus 2ME per H bar kuadrat psi X sama dengan 0. Nah, di mana di sini 2ME plus H bar kuadrat itu adalah K2, di mana K2-nya itu adalah akar 2ME per H bar kuadrat. Setelah itu, kita masukkan K2-nya menjadi do kuadrat psi per do X kuadrat plus K2 kuadrat. Kan yang tadinya 2ME per H bar kuadrat itu kan K2 ya. Jadi K2-nya kita pindahin ke sini, psi X sama dengan 0.
Jadi dapat disimpulkan untuk wilayah 2 yaitu psi 2 sama dengan C sin dalam kurung K2X ditambah D cos dalam kurung K2X. Baik, untuk selanjutnya ada wilayah 3, di mana untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari A sama dengan V0. Di sini kita gunakan rumus persamaan Schrödinger. Seperti yang kita tahu untuk rumusnya yaitu min H kuadrat per 2M do kuadrat psi per do X kuadrat E dikurangi V0 psi X sama dengan 0. Itu ya untuk rumus persamaan Schrödingernya. Sehingga do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah 2M per H kuadrat H bar kuadrat E dikurangi V0. Nah, ini ya, untuk nilai ini yang dibuletin itu adalah nilai dari K1 kuadrat. Nah, untuk nilai K1 kuadrat sama dengan akar 2M E dikurangi V0 per H bar kuadrat. Nah, tadi untuk hasilnya yaitu sama dengan 0. Sehingga do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah K1 kuadrat psi X sama dengan 0. Nah, ini itu K1 ya, seperti dari hasil yang di atas tadi. Nah, untuk nilai K1-nya itu adalah ini tadi yang akar 2M E dikurangi V0 sama dengan H bar per H bar kuadrat ya. Itu untuk nilai K1-nya. Hingga untuk hasil dari psi 3 atau wilayah 3 sama dengan FE pangkat min K1X ditambah GE pangkat K1X. Jadi, untuk solusi persamaan diferensial pada 3 daerah ini atau wilayah 3 ini adalah psi 1X sama dengan AE pangkat min K1X ditambah BE pangkat K1X. Nah, untuk psi 2-nya X sama dengan C sin K2X ditambah D cos K2X. Untuk psi 3X sama dengan FE pangkat K1 min K1X ditambah GE pangkat K1X. Itu untuk nilai atau solusi dari psi-nya ya. Baik, selanjutnya kondisi batas antara daerah 1 dan 2 serta batas daerah 2 dan 3. Nah, di mana pada kasus ini terdapat 2 atau lebih daerah yang dijelaskan dengan fungsi gelombang atau psi X pada masing-masing daerah. Nah, kondisi batas diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian fungsi gelombang, serta turunannya di perbatasan antara daerah. Kondisi ini memastikan tidak ada diskontinuitas dalam fungsi gelombang atau flux probabilitas. Nah, kondisi batas fungsi gelombang atau psi ini tuh fungsi gelombang harus kontinu di batas antara dua daerah, yang dimana daerah psi 1 X-nya itu diganti sama dengan 0 sama dengan psi 2 X sama dengan 0. Nah, dimana gelombang batas X sama dengan 0 antara 1 dan 2. Serta di batas X sama dengan A antara daerah 2 dan 3. Nah, batas ini kondisi batas turunan fungsi gelombang do psi per do X. Turunan pertama fungsi gelombang juga harus kontinu di batas do X 1 per Kondisi batas turunan fungsi gelombang do psi per do X. Turunan pertama fungsi gelombang juga harus kontinu di batas do psi 1 per do X dengan batas bawah X sama dengan 0 harus sama dengan do psi 2 per do X dengan batas bawah X sama dengan 0. Serta untuk daerah 2 dan 3, psi 3 dalam kurung A sama dengan psi 2 dalam kurung A. Nah, di mana do psi 3 per do X dengan batas bawah X sama dengan A harus sama dengan do psi 2 per do X dengan batas bawah X sama dengan A. Kondisi ini memastikan flux probabilitas di setiap batas adalah kontinu. Setelah substitusi, diperoleh persamaan berikut ini.
Untuk daerah 1, AE min K1X di min tak hingga sehingga menjadi A sama dengan 0. B sama dengan D, K1B sama dengan K2C. Kemudian diturunkan FE min K1A sama dengan C sin dalam kurung K2A tutup kurung ditambah D cos dalam kurung K2A tutup kurung. Kemudian min K1 ini diturunkan dan ditulis di depan menjadi K1 FE min K1A sama dengan K2 C cos dalam kurung K2A tutup kurung. Kenapa ini cos? Karena turunan dari sin adalah cos. Min K2 D sin dalam kurung K2A tutup kurung. Kenapa ini menjadi min? Karena turunan dari cos adalah min sin. Nah, dari persamaan B sama dengan D dan K1B sama dengan K2C didapatkan hubungan D sama dengan B, di mana C sama dengan K1 per K2 dikali B. Nah, setelah itu substitusi persamaan D sama dengan B dan C sama dengan K1 per K2 dikali B pada persamaan FE min K1A sama dengan C sin dalam kurung K2A tutup kurung ditambah D cos dalam kurung K2A tutup kurung dengan K1 FE min K1A sama dengan K2 C cos dalam kurung K2A tutup kurung min K2 D sin dalam kurung K2A tutup kurung. Maka diperoleh FE min K1A sama dengan K1 per K2 B sin dalam kurung K2A tutup kurung B ditambah B cos dalam kurung K2A tutup kurung. Nah, setelah itu kemudian mengalihkan persamaan FE min K1A sama dengan K1 per K2B sin dalam kurung K2A tutup kurung ditambah B cos dalam kurung K2A tutup kurung dengan K1 yang dihasilkan F K1E min K1A sama dengan K1 kuadrat per K2B sin tutup kurung K2A tutup kurung tambah K1B cos dalam kurung K2A tutup kurung. Baik, di sini saya Agnia Putri Rizkia akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita mengeliminasi F dengan cara menjumlahkan persamaan, maka dihasilkan K21 per K2 kali sin kali K2A ditambah K1 kali cos dikali K2A ditambah K1 kali cos kali K2 dikurangi K2 kali sin kali K2 dikali B sama dengan 0. Nah, supaya kita mendapatkan solusi non-trivial atau B sama dengan 0, maka persamaan harus bernilai 0. Nah, jadi K21 per K2 dikali sin kali K2A ditambah K2 kali cos kali K2A ditambah K1 kali cos kali K2A dikurangi K2 kali sin kali K2A sama dengan 0. Nah, setelah persamaan disederhanakan, maka kita mendapatkan K12 per K2 dikurangi K2 dikali sin kali K2A sama dengan min 2 K1 kali cos kali K2A atau sin K2A per cos K2A sama dengan min 2 K1 per K12 per K2 dikurangi K2 atau juga tan dikali K2A sama dengan min 2 K1 K2 per K1 per K21 dikurangi per K22. Nah, maka persamaan di atas ini merupakan persamaan kuantisasi untuk mendapatkan nilai energi sistem. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.